yang pertama itu fatonah ya, karena kita sebagai pelajar kita harus cerdas, jadi tidak boleh malas, harus selalu semangat. Teman-teman selalu ingat, jangan hanya demi viral kita lupa akan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Nimah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru telah kehadiran dua siswa berprestasi, yakni dua anak yang mendapatkan juara 1 dalam lomba Risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama yakni Ananda Muhammad Husnun Huda dari kelas 10K. Assalamualaikum Huda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini tapi mendung hari ini. Tapi keadaan nggak mendung dong, hati nggak mendung dong. Cerah. Oh, cerah. Ini baru beberapa hari kemarin kayaknya baru dapat pengumuman masuk di kelas 10 PDCI. Iya, percepatan 2 tahun ya. Percepatan 2 tahun. Mau ngucapin selamat ya. Senang nggak sih bisa masuk kelas 10 PDCI? Senang. Pastinya senang. Kenapa kok senang? Ya 2 tahun jadi cepet aja. Oh, justru malah seneng ya, hanya 2 tahun gitu. Nyangka nggak bisa masuk kelas PDJ ini? Enggak. Iya. Karena itu kemarin pas waktu di kelas K itu kan sebelum ini saingannya berat-berat. Terus untuk yang sekarang berat nggak? Ya itu kemarin baru masuk 1 minggu jadi belum tahu ya. Oh, belum tahu. Terus kemarin sebelum ada pengumuman kamu dinobatkan menjadi 24 anak. Iya, 24. Terpilih menjadi program percepatan 2 tahun. Sebelum ini kan kamu mengikuti lomba esai Risalah Rasulullah. Iya. Menjadi juara 1. Gimana nih? Hadiahnya kemarin dapat tabungan berapa dari alumni Man 1? Juara 1. Iya, 1.700.000. 1.700.000. Alhamdulillah. Dibuat apa tuh hadiah sebanyak itu? Saya tabung. Oh, ditabung. Beneran ditabung ini? Ya tapi nggak semuanya. Oh, nggak semuanya. Terus ini kemarin waktu pelaksanaan lomba esai, kamu mengangkat tema apa sih? Kok bisa mengantarkan kamu juara 1? Saya angkat tema Sirah Nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anugerah bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia. Iya. Misalnya seperti apa? Misalnya ya, itu Nabi Muhammad itu tidak setuju dengan perbudakan. Nah itu kan sangat relevan untuk di zaman sekarang. HAM di mana-mana kan. Ya. Jadi itu salah satu anugerah dari Rasulullah. Yang kedua itu juga Nabi Muhammad mengajarkan ke kita untuk tidak boleh riba. Zaman itu kan di Madinah ada Yahudi. Ya. Semuanya riba tuh. Ya. Nah di sini sekarang dengan datangnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad melarang untuk riba dan lebih dengan jual beli yang amanah, jadi lebih baik gitu. Ada batasan-batasannya seperti itu. Kita sebagai umat manusia setelah datangnya Nabi Muhammad kita tahu batas-batasan mana sih yang bisa dilakukan dan mana yang tidak seperti itu ya. Terus ini kamu kan mengikuti menulis apalagi ini terkait Risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini kan tema yang nggak mudah ya. Menulisnya sudah nggak mudah, terus kemudian tema yang ditentukan juga nggak mudah kayak gitu. Proses kamu melakukan ini nih, gimana sih? Kok bisa kamu enjoy? Mungkin saya bisa katakan saya katakan kamu enjoy ya melakukannya karena kamu tadi setelah kamu menjelaskan itu poin-poin apa yang akan kamu jelaskan itu sudah sangat terperinci. Gimana sih kamu enjoy untuk melakukan ini? Sebelumnya waktu saya ada pengumuman itu tentang dilakukannya lomba esai, itu kan temanya menulis Risalah Rasulullah ya. Kebetulan saya itu suka sama pelajaran SKI. Suka dengan pelajaran SKI. Jadi sudah tahu tentang gimana perjalanannya, sejarah tentang Islam. Jadi waktu itu kebetulan saya juga ngerjakannya cuma min 3 hari. Min 3 hari? Ya, sebelum pengumpulan. Dan jadi saya nggak nyangka kok bisa masuk ke final gitu. Apalagi kan ini kelas
kelas 10 ya, maksudnya sebelumnya belum pernah. Kalau mungkin di kelas 11 kan sudah tahu tentang terkait untuk literasi dan lain sebagainya. Kamu kalau untuk ini pakemnya mungkin ya, kamu lihatnya di mana? Mungkin atau sebelumnya ada kakak yang membantu atau gimana gitu? Untuk Saya kan itu dari dulu kayak tadi suka pelajaran, jadi sudah tahu. Terus saya tinggal buka buku SKI SD itu, kelas 3. Kelas 3 SD, kamu buka kembali buku itu lagi. Terus saya catat, kan temanya juga tentang risalah, berarti itu masih awal-awal, jadi sudah dicatat terus langsung diketik. Besoknya saya perbaiki, masih banyak yang typo, terus sudah dikumpulkan. Hamin 3 hari sudah bisa untuk menulis terkait risalah Rasulullah dan juara 1, luar biasa. Terus terkait dengan ini kan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin sifat-sifat Rasulullah yang bisa kamu teladani sampai saat ini. Mungkin semua bisa kita teladani. Yang paling kamu mungkin bagi kamu relevan pada saat ini, kecuali tadi yang perbudakan, bagi pelajar lah. Bagi pelajar itu tentunya sifat fatonah, cerdas. Pelajar harus cerdas. Indonesia tuh harus cerdas biar bisa maju seperti negara-negara maju lainnya. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Ya mungkin belajar gitu. Terus memperbanyak pengalaman. Itu bisa dilakukan biar bisa lebih cerdas, bisa mencontoh sifat-sifatnya Nabi Muhammad gitu. Untuk mencontoh sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Terakhir nih, pesan untuk teman-teman Sobat Mansaro, bisa kamu sampaikan di sini untuk meneladani sifat Rasulullah tentunya. Ya, jadi untuk teman-teman, karena sekarang ini lagi di bulan Maulid Nabi, dengan kita meneladani salah satu sifat Nabi saja. Yang pertama itu fatonah ya, karena kita sebagai pelajar kita harus cerdas, jadi tidak boleh malas, harus selalu semangat belajar biar kita sukses di masa depan. Oke. Baik Sobat Mansaro, untuk bintang tamu yang kedua yakni dari juara 1 pada tingkat kelas 11, yakni Muhammad Fajar Akbar Nugraha dari kelas 11 IPA 1. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sepertinya sangat cerah sekali di suasana mendung ini. Iya, sangat cerah. Sangat cerah. Sama nih seperti yang saya tanyakan ke Huda tadi. Gimana nih perasaannya sudah juara 1? Alhamdulillah pastinya nggak nyangka banget, soalnya kan kelas 11 itu kan udah berpengalaman di bidang literasi. Jadi kelas 11 itu mungkin sudah tahulah literasi esai itu seperti apa. Nah, saya nggak nyangka banget kalau menjadi salah satu finalis dan bahkan menjadi juara 1 pada esai risalah Rasulullah ini. Kemarin mengangkat tema apa sih, Jar? Saya mengangkat tema redaksi IO, gerakan dalam wujud mengimplementasikan jejak perjuangan dan nilai-nilai risalah Rasulullah pada remaja saat ini. Pada remaja saat ini? Remaja milenial. Remaja milenial. Kamu merasa menjadi remaja milenial sekarang, Fajar? Iya. Wah, salah satunya apa sih? Salah satu yang kamu merasa bahwa saya ini sudah termasuk generasi milenial. Adanya perkembangan teknologi, komunikasi, IT, bahkan aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah bertebaran banyak sekali. Terus komunikasi kita semakin mudah dibanding semakin dengan instan ya, gitu ya. instan dibanding zaman dulu. Terus ini tadi kan kamu katanya kan mengimplementasikan tentang dulu risalah Masih Rasulullah dengan zaman sekarang di zaman milenial ini. Tadi kamu juga menyatakan bahwa tentang adanya teknologi dan sebagainya. Itu apa sih yang kamu implementasikan? Nah, dari sini tuh saya berpikir kayak, kok apa saat ini perkembangan teknologi seperti ini kok banyak remaja yang masih tidak menggunakan memanfaatkannya dengan baik. Seperti halnya pada aplikasi TikTok. Bahkan itu sudah mendapatkan aplikasi paling populer di Indonesia. Untuk sekarang kan paling populer ya, apalagi di Indonesia. Itu kamu implementasikan apa antara TikTok dan juga risalah Rasulullah? Nah, seperti halnya pada contoh pendakwah muda Husain Basyaidan, di mana beliau mendakwahkan Islam, agama Islam melalui video-video singkat dari TikTok.
Oh, seperti itu. Iya. Berarti kamu menggerakkan teman-temanmu Teman-teman, gitu. Sebagai bahwa TikTok ini loh nggak hanya untuk ajang, mungkin sebagian besar dulunya ya. Iya. Mungkin TikTok itu hanya untuk pemikirannya hanya untuk dance dan lain sebagainya. Tapi sekarang bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Terus proses kamu penulisan ini ada kendala-kendala nggak sih, Jar? Banyak sekali kendala-kendalanya, apalagi ini tuh membutuhkan riset, soalnya kan perspektif teman-teman gimana sih TikTok itu bisa menjadi sebuah media dakwah. Teman-teman, apakah saya mengangkat ini tuh teman-teman suka apa enggak sih dengan tema yang saya angkat? Nah, jadi saya mengujikannya kepada teman-teman dengan mengambil sampel sekelas dulu 36 siswa. Saya membagikan angket kepada mereka yang berisi tentang apakah mereka menyukai aplikasi TikTok sebagai media dakwah? Sudahkah mereka berperan sebagai media dalam mengembangkan dakwah Islam? Nah, ternyata hasilnya tuh sangat tinggi peminat aplikasi TikTok bagi teman-teman. Bahkan 75% bagi dari mereka itu menyukai aplikasi TikTok sebagai media dakwah dibanding melihat ceramah yang panjang banget gitu kan. Biasanya di TikTok itu lebih singkat gitu. Oh, biasanya kalau mungkin di media sosial lain kalau untuk dakwah dan sebagainya itu kan panjang durasinya, jadi lebih membosankan dan sebagainya. Tapi kalau dari TikTok sendiri dipersingkat tapi diambil yang intinya gitu. Oh, berarti untuk aplikasi TikTok ini sangat berguna ya untuk media dakwah sendiri. Terus nih, bagi Fajar sendiri, sekarang kan bulan Maulud, seperti yang tadi, teladan Rasulullah apa sih yang bisa kamu teladani? Nah, kita seorang remaja harus bisa meneladani beberapa sikap Rasulullah. Banyak sekali banyak sekali pastinya sikap Rasulullah, mulai dari jujur, dapat dipercaya, berjuang tanpa rasa takut, tanpa mundur. Amanah tadi ya, amanah dan cerdas. Maksudnya kita sebagai remaja tuh harus memiliki pemikiran yang positif dan selalu belajar hal baru apapun yang belum kita ketahui tentang agama Islam, bahkan jejak-jejak perjuangan Rasulullah, nilai-nilai risalah beliau yang dapat kita teladani. Nah, ini kan tadi kamu mengimplementasikan tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu untuk menentukan pilihan bahwa nanti teman saya, oh ini ternyata benar untuk dilakukan dan tidak, tentunya dengan sikap-sikap teladan dari Rasulullah SAW. Kalau kamu mewujudkan rasa cinta itu dengan apa sih, Jar? Banyak sebenarnya cara yang bisa kita wujudkan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Salah satunya yaitu dengan selalu bersyukur, terus selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Apalagi Rasulullah merupakan salah satu anugerah pemberian Tuhan, pemberian Allah kepada seluruh umat di dunia yang telah berhasil mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Tentu membaca sholawat adalah hal yang paling mudah bagi kita saat ini, terutama pelajar, apalagi kalau semisal sambil belajar kan mudah selawatan berarti. Berarti selama ini kalau seumpama belajar jadi sambil selawatan kayak gitu. Oh, luar biasa. Lagu-lagu sholawat gitu. Lagu sholawat yang paling digemari apa sih, Jar? Ya Betrotim kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Terakhir, Jar nih, mungkin ada pesan dan juga kesan untuk teman-teman Sobat Mansaro tentang sifat suri tauladan bagi kita kaum milenial yang dikatakan tentang Fajar tadi. Monggo. Teman-teman, di perkembangan teknologi seperti saat ini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya mungkin, selebihnya. Terus kita harus ingat salah satu sikap Rasulullah yaitu pantang menyerah meskipun banyak menghadapi permasalahan. Kita harus bisa meneladani sikap tersebut dengan kita tidak boleh mundur, tidak boleh putus asa ketika apalagi saat kita mendakwahkan agama Islam yang mungkin sama teman-teman dibilang, oh kok sok suci, sok gini. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus memiliki prinsip bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang menyebarkan agama Islam.
Terima kasih. Siapa lagi kalau bukan kita untuk menyebarkan agama Islam. Satu lagi tambahan buat teman-teman, selalu ingat jangan hanya demi viral kita lupa akan moral. Jangan hanya demi viral kita lupa akan moral. Wah, luar biasa sekali. Baik Sobat Mansaru, demikianlah akhir dari perbincangan saya dengan Husnul Huda dan juga Muhammad Fajar, yakni juara 1 dari lomba esai Risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Azimatul Lima, inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.